Nah, kita coba langsung masuk ke bahasan kedua. Jadi kita buat singkat aja biar nggak lama-lama. Nah, contoh misal teman-teman punya bisnis offline-nya itu adalah bisnis offline yang bersifat apa ini namanya? Kosmetik. Nah, ini kosmetik. Misal teman-teman punya bisnis kosmetik. Nah, biasanya customer ideal profile atau target market itu adanya di kepala owner dan di kepala si marketing manajernya. Nggak ditulis dengan rapih. Akhirnya ketika tim digital marketing mau ngonten, kadangkala sering bentrok. Oh, harusnya nggak gitu kontennya. Harusnya kita target yang ini. Oh, orang itu tuh target market kita tuh challenge-nya bukan itu, goals mereka bukan ini. Oh, target market kita tuh harusnya di YouTube bukan di Facebook. Oh, ternyata target market kita tuh hobinya tuh nonton K-drama yang judulnya Single Inferno, bukan tentang self care atau self development. Nah, biar bayangan target customer itu antara owner, marketing manager dan timnya sama, teman-teman wajib nih menuliskannya atau bahasanya apa ya? Mempakemkan gitu kan, membuat dalam bentuk Excel atau Word apapun lah. Nah, kurang lebih seperti ini contohnya. Owner, marketing manager dan tim punya kesepakatan, oh kita tuh target wanita umur 25, karyawan kantor, udah menikah, punya 1 anak dan anaknya di bawah 10 tahun dan pengeluaran 4-5 juta. Kita tahu secara demografi orang-orang kayak gini nih yang mau kita target. Oke, orang-orang kayak gini punya masalah dan tujuannya apa terkait produk kita. Misal produknya adalah Wardah gitu, atau produknya adalah ya ini contohnya Wardah ya, saya carinya tadi. Tapi kita nggak ada sponsor nggak. Ini yang contoh, misal kosmetik aja lah ya, kosmetik atau skincare gitu. Nah, orang-orang ini terkait skincare tujuannya apa sih gitu. Oh, misal ini namanya Mbak JJ gitu ya. Mbak JJ itu ternyata tujuan utamanya dalam membeli skincare itu merawat diri, kulit cerah dan memperbaiki kesehatan kulit. Jadi kita nyasar orang-orang yang memperbaiki kesehatan kulit nih, bukan menyasar orang-orang yang biar putih, biar glowing. Nah, berarti kita dalam menentukan target market, kita fokus produk-produk kita ini memang produk-produk yang berbahan alami dan produknya bisa memperbaiki kulit secara berkala, efeknya jangka panjang. Nah ini, jadi kita fokus mentarget orang-orang yang pengen kulit sehat. Dan kalau kulitnya sehat, udah pasti kulitnya jadi cerah dan cantik. Oke, itu baru goalsnya kan, tujuan dia apa. Nah, kita juga harus tahu orang ini ketika nyari produk, itu tantangannya apa. Kan banyak kan produk yang di pasaran itu. Ada skincare A, B, C, dan D gitu. Nah, ketika customer ini nyari ke antara produk kompetitor itu, challenge-nya apa, tantangannya apa. Oh, ternyata dia menemukan bahwa produk-produk yang ada itu nggak jangka panjang efeknya. Pas dipakai glowing, pas nggak dipakai enggak. Nah, kedua adalah skincare yang bagus emang harganya masih overpriced nih. Nyari harga yang terjangkau tuh masih agak susah. Yang ketiga adalah menemukan produk dengan yang memperbaiki kulit. Nah, dia juga kesusahan nih nyari produk yang memang punya kandungan, misal kandungannya itu zat A gitu ya, atau biasanya paling sering itu niacinamide atau mungkin kandungan lain kayak yang mengenyalkan kulit misal. Nah, ternyata si buyer personal kita ini atau customer profile kita ini, dia susah nih nyari produknya. Berarti ini tantangan yang dia miliki. Nah, nanti tantangan ini kita jawab via konten. Oke, kita harus bikin konten, kita harus ngomong bahwa produk kita ini bisa memperbaiki kulit karena punya bahan A. Oh, produk kita ini secara harga sebenarnya terjangkau. Karena walaupun harganya ratusan ribu, ini tuh bisa dipakai dalam waktu 2 bulan. Jadi pemakaiannya tuh irit, jadi kerasa murah gitu. Nah, setelah kita tahu tujuannya, tahu tantangannya, nah kita harus tahu juga orang ini, si Mbak JJ ini ya, katakanlah, ketakutannya tuh apa sih gitu, kekhawatirannya tuh apa ketika nyari produk. Di sini kita lihat ya, bahan kimianya terlalu banyak. Oh, ternyata dia takut nih kalau produk itu terlalu banyak bahan kimianya. Terus efeknya hilang setelah nggak dipakai. Terus ada timbul efek samping. Nah, namanya tentang dunia kesehatan, skincare, yang pasti kena kulit ya. Kita harus juga bisa nih menyampaikan, dan produknya juga harus memang teruji. Nah, ketakutan-ketakutan ini bisa kita jadikan juga bahan konten nantinya gitu. Skincare yang 100% alami. Nah, akhirnya ketika kita mendefinisikan ini, pasti nanti banyak ide konten yang kita tahu atau kita tangkap
ketika membuat target market kita. Nah, setelah tahu nih biggest fear-nya apa atau ketakutannya apa. Nah, kita harus tahu juga orang-orang tuh ketika ditawari produk skincare sering nolaknya karena apa. Oh, ternyata Mbak JJ itu sering nolak karena skincare ini terlalu menjanjikan. Skincare ini instant result. Skincare-nya terlalu murah. Jadi kayak kurang percaya nih orang-orang kayak gini nih. Setelah kita review atau kita tanya-tanya, ternyata mereka sering nolak produk-produk yang kayak apa. Nah, contohnya ini adalah terlalu menjanjikan, instant result, dan terlalu murah. Nah, terus Mbak JJ ini sering nyari informasi itu di mana sih gitu. Ternyata seringnya di IG sama TikTok. Influencer, temen baru YouTube, keempat ini. Berarti udah kita fokus aja, kita fokus ke IG sama TikTok. Atau IG dulu deh gitu. Nanti kalau kontennya di IG kita tinggal mirroring ke TikTok atau tinggal posting lagi ke TikTok gitu. Ya udah kita pakai yang ini. Jadi kita tahu nih target market kita tuh paling sering di mana. Walaupun semua channel dibuka, tapi kan kita harus fokus ke satu channel dulu aja gitu. Misal tim kita baru sedikit. Yang terakhir adalah kesukaan atau hobinya si Mbak JJ itu apa sih? Di sini ternyata dia sukanya self care. Jadi sering nyari-nyari tentang info nih gimana cara merawat kesehatan mental, merawat kesehatan tubuh, makanan-makanan yang baik, terus olahraga simple yang waktunya singkat jadi nggak perlu nge-gym. Nah, terus ternyata Mbak JJ itu juga suka self development, artinya orangnya nih pengen terus berkembang, nyari tentang info-info personal branding, tentang public speaking, nyari info tentang cara mengatur keuangan keluarga, mencari tahu tentang asupan gizi yang sehat untuk anak. Karena kan kita target cewek yang punya satu anak kayak gitu. Ternyata Mbak JJ ini juga suka K-drama dan juga reality show, suka nih nonton-nonton yang reality show Korea gitu, Single Inferno. Nah, nanti kalau ada konten-konten yang relate atau konten-konten yang bisa dicocok logikan dengan kehidupan Mbak JJ, nah kita cocok logikan. Nah, akhirnya kita punya kan target ideal customer, ideal profile-nya atau target market kita siapa. Dan dengan punya ini nanti business owner, marketing manager, dan tim harapannya sudah paham dan sevisi, searah kita tuh mau target siapa. Nah, ini contohnya ya tadi. Kita fokus ke goals dan challenge, biggest fear-nya, dan juga sumber informasinya itu dari mana. Nah, contoh ini ternyata Mbak JJ itu punya punya bestie yang kalau nanya rekomendasi produk itu ke bestinya gitu.